Semuanya sedang dalam proses. Saat ini langit barat lagi dihiasi bintang terang seperti Sirius, Canopus, Aldebaran, bintang Kejora, dan bintang terang penyusun rasi Orion kayak Rigel dan Betelgeuse. Tapi yang paling jelas bisa kita lihat di sini adalah Cygnus. Lihatlah, yang sebelah sana, ada 4 titik yang membentuk salib, itu yang paling jelas yang bisa kita lihat, itulah Cygnus. Julian menjelaskan semua titik yang berkelap-kelip bertebaran menghiasi langit malam seperti seorang ahli. Rinjani sampai ternganga, Rinjani takjub. Dinaungi oleh pemandangan paling indah dengan penjelasan yang sangat menarik dari sang suami, membuat Rinjani merasa malam ini menjadi tambah istimewa. Kok kamu tahu banget, Mas? Aku takjub loh. Aku suka segala sesuatu yang menjelaskan tentang alam semesta, dan aku kaget karena kamu bisa menjelaskannya dengan detail seperti ini. Keren banget loh kamu, Mas. Puji Rinjani tak bisa berhenti berdecak mengagumi pengetahuan Julian. Cuma tahu sedikit, malam ini Venus nggak nampak di langit, kenapa ya? Kata Julian dan matanya menyipit mencoba mencari sang Venus. Mana aku tahu? Aku bahkan nggak tahu gimana cara ngelihat rasi bintang, sama sekali nggak tahu. Apa Venusnya turun ke bumi? Hah? You look so brighter. Lebih terang dari semua bintang yang ada di langit sana. Ucap Julian membuat Rinjani langsung merasa melayang bersama bintang-bintang yang sedang diamati. Mas. Julian menatap siluet sempurna dari profil side wajah Rinjani yang begitu presisi. Lebar dahi, sepasang alis yang rapi, hidung yang indah dan bibir memerah yang terlihat penuh dan ranum. Wajah Rinjani telah sukses mengalihkan dunia Julian, tapi entah dengan hatinya. Kadang, aku nggak bisa ngebaca kamu, Mas. Kamu itu manis, tapi terkadang juga lempeng-lempeng aja. Aku percaya kalau kamu udah jatuh cinta ke aku, iya kan? Rinjani berusaha percaya diri, menggiring obrolan agar mereka bisa bicara dari hati ke hati. Itu kamu tahu, terus kenapa masih suka ragu? Maybe masih butuh proses sampai ke titik benar-benar yakin 100%. Mas, ya, begitupun dengan aku, kamu dan yang kita jalani ini. Kita ini masih berproses, jadi harusnya kamu hargai proses itu. Kita ini kan nikah dijodohin, jadi secara nggak langsung kita ini kayak start lagi ke masa penjajakan. Jadi tolong maklumi kalau aku belum bisa mengerti kamu 100%, aku juga akan berusaha memaklumi kamu dengan segala kekepuan kamu itu. Ucap Julian dan jujur saja kata-kata Julian menyentil Rinjani. Benar apa kata Julian? Semuanya tak bisa jadi pernikahan indah dalam waktu yang singkat. Semua butuh proses, tak bisa instan dan mereka jadi couple goal dalam waktu yang singkat. Maafkan aku dengan segala kekepuanku ya, Mas. Ucap Rinjani. Maaf juga karena beberapa kali aku agak membentak, semuanya butuh waktu, kita harus nikmati prosesnya. Rinjani tersenyum simpul. Rinjani setuju, semuanya butuh proses. Oke, ayo kita nikmati prosesnya. Julian mendekat, mengambil posisi ke belakang Rinjani lalu memberikan kehangatan lewat pelukan untuk mengakhiri obrolan malam yang syahdu itu. Udah ya, kita fokus saja dengan pernikahan kita. Kita fokus bikin keluarga yang baru, jangan kecewakan papa dan juga bapak kamu. Kata Julian. Iya, Mas. Ayo kita bikin bayi. Diakhiri dengan bisikan nakal yang membuat Rinjani merasa geli. Ih, Mas. Kamu ini ya. Ingat lo ya, minimal kita punya anak 5, biar bisa aku bentuk jadi skuad basket di rumah kita. Kata Julian lalu mengeratkan dekapannya. 5? Atau 11? Biar bisa jadi kesebelasan sepak bola? 11? Ya ampun, kebayang nggak sih? Kita punya 11 anak, umurnya deket-deket, lari-larian di dalam rumah. Hehe, benar-benar nggak kebayang. Rinjani sampai terkekeh membayangkan. Fix, 11 ya? Goda Julian. Yang benar aja, Mas. 2 aja cukup, ah. Gak mau. 2 nggak akan cukup. Ya udah 3 ya. Tawar Rinjani,
ujungnya mereka malah tawar-menawar jumlah anak untuk masa depan mereka. Ya udah, balik lagi ke 5. Maas. Apa sih? EasyCash, aplikasi Ayo, pinjaman online harus rajin yang sudah bikinnya. berizin dan diawasi oleh OJK. Ini udah hampir tengah malam. Dapat pinjaman 40 juta. Ajak Julian Saya untuk segera berhasil masuk pinjam ke dalam 35 tenda. juta. Wow, aku dapat Aku 10 selimutin juta. kamu. Wow, Kamu aku dapat selimutin 20 aku ya. juta. Aku punya limit Oke. pinjaman 20 juta. Ayolah. Download EasyCash dari link Julian bawah semakin dan tak cek sabaran. email kalian. Bercinta? Di tenda, Mas? Tapi Rinjani masih kelihatan tak yakin. Iya, why not? Yakin? Di dalam ada matras. Buat apa kita datang ke sini kalau nggak mencoba tempat dan suasana baru buat bercinta, sayang? Ayolah, don't wasting time. Julian sudah semakin tak sabaran lalu menarik tangan Rinjani untuk segera masuk ke dalam tenda. Fihuhuh, kalau sudah begini, mana bisa Rinjani menolak? Apalagi Rinjani sedang dalam keadaan fit, mana mungkin Julian melewatkan kesempatan untuk bercocok tanam begitu tahu Rinjani sudah lepas dari sakit pening dan mual muntahnya. Tenda yang kokoh, dengan kualitas terbaik, akan tetap menjaga privasi mereka. Mereka penasaran ingin merasakan sensasi bercampur di alam terbuka seperti ini, menjelajahi rasa yang baru yang akan semakin memupuk keyakinan mereka. Mas, nggak akan ada yang ngintip, kan? Rinjani masih saja parno, khawatir privasinya akan ditembus oleh mata dan telinga orang lain. Aman! Jawab Julian dengan yakin lalu membuka mantel, baju dan apapun yang melekat pada tubuh Rinjani dengan lembut dan hati-hati. Tentu saja Julian tak sembarangan mengambil tindakan. Dia yakin bisa melewati malam yang panas dengan istrinya di dalam tenda sebab tendanya tidak akan tembus cahaya. Tidak akan ada seorang pun yang mengganggu kegiatan panas mereka. Mas, lemesin aja, Rin. Kamu nggak perlu banyak gerak, biar aku yang kerja malam ini. Oke. Oke, Mas. Selalu diawali dengan ciuman dan cumbuan yang lembut dan tentunya akan berakhir dengan liar, panas dan semakin intens sampai mereka mencapai puncak bersama-sama. Tak seperti Rinjani dan Julian yang sedang menikmati proses menuju pernikahan yang indah dan solid, Farhana malah sedang berada di titik yang sulit di dalam kehidupan pernikahannya. Setelah secara terang-terangan mengatakan kalau Farhana sudah terasa hambar, sekarang Farhana juga telah mencurigai kalau suaminya juga sudah memiliki wanita idaman lain. Edwin memiliki paras yang tampan, gaya yang mentereng dan kedua faktor itu sudah cukup menunjang dirinya untuk menjadi seorang Casanova yang menjerat banyak wanita di luar rumah. Harusnya aku gap dia. Aku harus lacak keberadaannya sekarang. Dengan segenap cara yang ia bisa, Farhana melacak keberadaan Edwin lewat aplikasi penunjang di dalam ponselnya untuk melacak keberadaan Edwin. Ini sudah lewat tengah malam dan Edwin belum juga pulang ke rumah. Sudah barang pasti kalau Farhana mencurigai bahwa suaminya memiliki wanita lain. Mak, tolong jagain Ruby ya. Pinta Farhana pada suster pengasuh Ruby. Loh, ibu mau kemana? Ini udah jam 1 malam, Bu. Sang suster yang awalnya mengantuk pun sampai melek begitu mengetahui kalau Farhana akan pergi keluar rumah. Saya ada urusan, penting banget. Pokoknya kamu jagain Ruby aja ya. Tapi, Bu, apa urusannya nggak bisa ditunda sampai besok pagi saja? Nggak bisa. Harus saya selesaikan malam ini juga. Udah ya, jangan cegah saya. Pokoknya kamu jaga Ruby, jangan sampai Ruby bangun terus rewel nyari saya. Baik kalau begitu, Bu. Suster itu tak bisa mencegah kepergian Farhana. Farhana juga akan pergi menyetir sendiri dan tidak meminta kawalan dari siapapun. Kebetulan Farhana sudah mendapat titik keberadaan Edwin malam ini. Jalanan yang lengang memudahkan Farhana untuk segera sampai di tempat tujuan. Titiknya adalah sebuah rumah, dan beberapa malam terakhir ini, Edwin selalu kedapatan berada di dalam rumah itu. Bagaimana Farhana bisa memasuki kawasan komplek perumahan yang dijaga ketat itu? Sebab Farhana dikenal sebagai istri dan pemilik perusahaan properti yang menaungi beberapa perumahan elit yang tersebar di penjuru kota, termasuk perumahan yang ia datangi saat ini. Ada berapa banyak simpanan yang Edwin tempatkan di beberapa unit rumah milik perusahaannya? Bahkan Farhana tak bisa membayangkan hal itu.
Download Menyesal pun aplikasi sudah tak ada GoPay. guna. Beli pulsa Dia sudah 15.000. terlanjur memilih Edwin demi masa depan usaha keluarga, sementara masa depan dan kebahagiaannya sendiri harus tergadai seperti ini. Farhana menatap rumah itu, ada mobil Edwin terparkir di carportnya. Farhana belum siap sampai ke tindakan melabrak. Lagi pula ini sudah dini hari, lalu apa yang Farhana lakukan? Farhana hanya diam, di depan kemudi, di depan gerbang dan menunggu momen Edwin keluar dari rumah itu. Aku akan menunggu di sini, Mas. Aku akan menunggu penjelasanmu. Gumamnya dengan hati yang bergemuruh. Lelah sudah pasti. Pernikahan yang tidak berjalan mulus dan selama bertahun-tahun hanya mengulas senyum palsu hanya demi menyenangkan Ruby. Lusa kamu nginep di sini lagi ya, sayang. Seorang perempuan berpenampilan seksi bergelayutan di lengan Edwin yang bersiap untuk pulang. Gak janji. Aku gak bisa tiap malam ke sini. Jawab Edwin dengan dingin. Kamu bilang servisku jauh lebih baik daripada istri kamu. Masa bisa nahan sih, Mas? Tinggalin aja istri yang udah tinggal ampas begitu mah. Bujuknya mencoba meracuni pikiran Edwin. Edwin baru ngah kalau di depan gerbang ada mobil yang terparkir melintang. Dia belum menyadari kalau itu adalah mobil istrinya. Siapa yang parkir di depan? Sembarangan banget! Kata Edwin kesal lalu berjalan lebih cepat menuju ke depan gerbang itu. Oh, ada yang parkir di depan gerbang? Siapa ya? Lancang banget! Perempuan seksi itu juga terpancing lalu bersiap untuk mengomel. Saat gerbang dibuka, Edwin stuck dan tak menyangka kalau itu adalah mobil istrinya. Bahkan dengan santainya Farhana duduk menunggu sambil duduk di kap mobilnya. Hai, Mas. Selamat pagi. Sapa Farhana sok tegar. Oh my! Si perempuan simpanan terkaget dan langsung ciut begitu mengetahui kalau istri dari pria yang digodanya sudah menunggu duduk manis di depan gerbang rumah. Sayang banget ya, pagi ini aku malah disuguhi dengan pemandangan menjijikan kayak gini. Sebenarnya aku nggak usah heran, aku tahu apa saja yang kamu lakukan di belakang aku. Dan memang semenjijikan ini. Ucap Farhana. Dia menahan diri, dia bukan tipe istri barbar yang langsung menyerang pelakornya. Ngapain kamu di sini? Harusnya kamu di rumah, nyiapin kebutuhan sekolah Ruby. Jawab Edwin dengan entengnya. Aku bahkan di sini sejak semalam. Aku ninggalin Ruby semalaman hanya untuk melihat pemandangan menjijikan ini. Farhana merekatkan gigi-giginya dan rahangnya ikut mengeras saking emosionalnya. Masuk dulu ke dalam, Mbak. Kita bicara di dalam. Kata perempuan itu terlihat agak segan. Farhana menatap tajam. Ingin rasanya Farhana mencakar mukanya yang innocent. Tapi Farhana tak ingin menodai tangannya dengan tindakan seperti itu. Enggak, terima kasih. Aku cuma mau lihat ini aja sih. Cuma mau memastikan kalau selama ini aku nggak cuma salah sangka. Ini real, ini fakta. Tinggal kita pikirkan gimana cara kita berpisah tanpa melukai hati kecilnya Ruby. Berikan kunci mobilmu. Ayo kita pulang, aku yang menyetir. Kata Edwin lalu maju lebih dekat pada Farhana. Gak usah. Aku masih waras. Aku masih bisa nyetir sendiri. Tolak Farhana. Pulanglah, Mas. Perempuan simpanan itu berbisik dan jadi tidak enak. Sikap tenang Farhana malah membuatnya sangat malu. Well, karena tujuanku udah tercapai, aku akan pulang dan maaf karena sudah menodai pagi indah kalian. Ucap Farhana untuk terakhir kalinya. Dengan senyum getir, Farhana meninggalkan Edwin dan simpanannya berdiri mematung di depan gerbang itu. Farhana masuk ke dalam mobilnya dan berjanji tak akan menangis di hadapan Edwin. Farhana ingin menunjukkan kalau Edwin tidak berarti sama sekali di dalam hidupnya. Farhana bisa melewatinya dengan baik. Mas, ayo susul. Kata si pelakor yang malah berubah dan mencemaskan Farhana. Farhana baru bisa menangis saat sudah ada di dalam mobil. Hatinya sakit sekali, bukan karena dia mencintai Edwin,
tapi karena pernikahannya ini hancur di saat sang mantan telah menemukan cinta yang baru. Harusnya kamu lihat ini, Jul. Harusnya kamu tahu kalau aku menderita selama ini. Kenapa kamu malah nyari kebahagiaan yang baru? Apa kamu emang lelah menunggu? Bukankah momen ini adalah yang kamu tunggu-tunggu? Racau Farhana di dalam hati sambil menangis di saat berusaha tetap konsentrasi dalam mengemudi. Ini Jiu now, Julian. Farhana bahkan berani menyebut nama Julian di dalam tangisnya. Pengkhianatan Edwin membuatnya kembali mendamba perhatian dan kasih sayang yang selalu Julian berikan padanya di masa lalu. Dan sayangnya, sekarang Julian sudah mulai menghapus semua kenangan manisnya bersama Farhana dan menjalani cerita yang baru dengan istrinya. Andai Farhana melihat betapa bahagianya Julian dengan Rinjani, sudah pasti kalau Farhana akan semakin nangis darah dibuatnya. Mas, mampir dulu di sana ya. Aku mau petik buah stroberinya. Kata Rinjani yang sedang berjalan santai di sekitaran kebun buah dan sayur yang ada di salah satu sudut area glampingnya. Rinjani menjinjing sebuah keranjang rotan yang sudah berisi beberapa macam sayuran yang dia petik sendiri. Jadi kamu mau masak apa pagi ini? Tanya Julian hanya mengikuti kemanapun kaki Rinjani melangkah. Kita udah dapat bayam, wortel, jamur, berarti asup bayam jamur wortel. Kita butuh makanan berkuah buat menghangatkan diri, tapi lihat aja nanti, karena alat masak kita juga kan sangat terbatas. Jawab Rinjani lalu mulai memilih beberapa buah stroberi dengan bentuk terbaik. Suasana di area glamping itu memang membuat betah, seperti kembali ke alam lagi. Jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Rinjani yang belakangan selalu terganggu dengan rasa ingin tahunya, perlahan mulai melupakan apalagi semalam Julian sudah membuat dia yakin kalau semuanya sedang dalam proses. Yum, yang ini manis banget loh. Kok aneh ya? Aku nggak pernah nemu stroberi semanis ini. Kata Rinjani menikmati satu buah stroberi segar. Julian tak yakin, semanis-manisnya stroberi, pasti selalu ada rasa asamnya. Cobain deh, yang ini manis banget. Kata Rinjani lalu memberikan sisa gigitannya untuk berbagi dengan Julian. Dengan senang hati Julian melahap sisa gigitan istrinya tapi... manis apanya, Rin? Ini es siam. Es siam banget tahu. Gerutu Julian yang merasa keasaman dan Rinjani malah heran. Masa? Ini manis loh. Manis kayak dicelup gula. Ngaco kamu. Ini es siam. Manis loh. Es siam, Rin. Mereka malah berdebat. Julian meringis terpaksa menghabiskan kunyahan stroberi yang menurutnya asam itu. Manis sih. Lidahku ini masih normal. Beneran manis loh. Rinjani memang agak aneh. Stroberi yang memiliki rasa manis asam yang khas malah dirasa manis sebagai gula oleh Rinjani. Entah apa yang terjadi dengan lidahnya, yang pasti Julian merasa keheranan dengan indera pengecap istrinya pagi ini. Hasil ngadon tiap malam. Kamu sering kesini ya, Mas? Kayaknya familiar banget sama tempat ini. Dulu, terakhir, sekitar 10 tahun yang lalu, suasananya belum seperti sekarang ini. Selesai sarapan, Julian dan Rinjani duduk di bebatuan sungai yang airnya begitu jernih sampai dasarnya bisa dilihat dengan jelas. Di sana cukup ramai, beberapa orang sibuk bersuah foto, ada juga beberapa anak kecil yang mandi bermain air dengan riang. 10 tahun yang lalu? Udah cukup lama ternyata. Seminggu sebelum Mama meninggal. Ucap Julian, di bagian akhir kalimat Julian agak merendahkan suaranya, seperti ada sesak yang ia rasakan. Rinjani mengerti, dirinya dan Julian memang sama-sama seorang piatu. Jadi, mendiang Mama meninggal 10 tahun yang lalu? Tanya Rinjani dengan sangat hati-hati. Iya, hampir barengan sama ibu aku. Kenang Rinjani. Seketika Rinjani juga ingat pada almarhumah ibunya. Julian melirik lalu menatap Rinjani, ternyata dirinya dan Rinjani memiliki banyak kesamaan. Selain sama-sama pernah dikhianati,
Mereka juga sama-sama sudah menjadi piatu sejak 10 tahun yang lalu. Beruntung aku punya bapak yang selalu ngasih aku kasih sayang yang lengkap. Bapak nggak pernah membuatku merasa kekurangan kasih sayang. Ucap Rinjani. Matanya agak berembun saat bertutur, dia sangat menyayangi kedua orang tuanya. Kamu emang beruntung. Aku bisa merasakan gimana bapak sayang banget sama kamu, Rin. Bahkan aku kira, bapak tuh kadang masih memperlakukan kamu kayak gadis kecil yang manja, dan itu adalah hubungan yang manis. Aku berharap bisa kayak bapak kamu saat aku jadi orang tua nanti. Puji Julian. Tapi Julian bicara apa adanya sesuai apa yang ia rasakan. Kata bapak, aku ini gak pernah tumbuh dewasa di matanya, aku ini masih kayak anak kecil buat bapak. Julian tersenyum, mendengar kisah anak dan bapak di antara Rinjani dan Harun memang sangat menyenangkan. Tanpa bicara pun, Julian tahu kalau Harun sangat menyayangi Rinjani. Aku juga gak pernah ngelarang bapak buat nikah lagi. Aku ngerti kok kalau bapak pasti butuh teman hidup, tapi bapak bilang, bapak gak akan menyerahkan cinta dan kasih sayangnya buat perempuan lain. Cintanya bapak itu cuma milik almarhumah ibu, dan kasih sayangnya cuma buat aku. Bapak gak mau membagi itu buat hati yang lain. Tutur Rinjani. Julian tambah salut. Di balik sikapnya yang hangat dan bersahaja, Harun juga memiliki kesetiaan luar biasa yang jarang dimiliki oleh pria lainnya di dunia ini. Salut, aku juga mau kayak gitu. Serius loh, Mas. Sejak aku beranjak dewasa, aku juga selalu berandai-andai bisa memiliki pasangan sejati seperti bapak, yang memperlakukan istri dan anaknya seperti bapak. Sedang dan akan terus berusaha. Makasih, Mas. Mereka berdua masih menikmati suasana. Rasanya memang tak ingin cepat-cepat beranjak dari sana. Rasanya betah dan ingin berlama-lama. Oh iya, Mas. Mendiang Mama meninggal karena sakit. Rinjani masih ingin meneruskan obrolan. Iya. Sakit apa? Kalau boleh tahu. Kanker. Leukemia. Jawab Julian dan sekali lagi dia jadi ingat pada mendiang mamanya. Rinjani membayangkan, pasti itu berat sekali. Rinjani dan Julian pernah ada di posisi yang sama. Aku gak rela mama pergi, tapi hal baiknya, mama sekarang udah gak akan kesakitan lagi. Berharap, mama tenang di sisinya, gak akan lagi ngerasain sakitnya proses kemo. Entahlah, harusnya mama bertahan dan sembuh, tapi aku yakin takdir yang udah terjadi adalah yang terbaik, bagi yang udah pergi dan bagi kami yang ditinggalkan. Tutur Julian. Julian berusaha sok tegar, tapi dia tak bisa menahan embun di matanya. Sama seperti saat Rinjani mengenang orang tuanya. Rinjani malah sudah lebih dulu menangis mendengar kata-kata Julian. Doa dari kamu adalah yang paling mama butuhkan, jangan pernah berhenti mendoakan. Kata Rinjani sembari mengusap-usap pundak Julian. Julian mengangguk. Setiap kali ingat, hatinya pasti akan melow. Begitupun dengan Rinjani. Keduanya sekarang sama-sama merindukan yang berarti yang telah pergi dari hidup mereka. Orang yang mencintai tanpa syarat, orang yang akan ikut terluka di saat anak-anaknya terluka. Orang yang tak akan pernah lelah mengasihi bahkan di saat raganya telah tiada, tapi kasih sayangnya akan tetap ada sepanjang masa. Udah jadi melo begini, hei. Kata Rinjani lalu mengusap setitik air mata yang turun di pipinya. Kita harus segera berkemas, sekitar 1 jam lagi kita akan pulang. Kata Julian. Ya padahal masih betah di sini. Nanti kita kesini lagi ya? Iya, Mas. Kalau bisa sih, jangan cuma 1 malam. Iya, nanti kita atur lagi waktunya. Rinjani senang sekali. Julian sedang dalam mode pengertian. Kalau begini, Rinjani merasa dicintai dan merasa sangat berarti. Untuk sejenak, rasa ragu dan rasa curiga menepi entah kemana. Oh iya, boleh nggak sih aku petik stroberinya lagi? Nggak usah banyak-banyak, 10-20 biji aja, buat nyemil di mobil biar nggak mual-mual. Pinta Rinjani terlintas ingin memetik stroberi lagi. Tadi kamu udah habis banyak, Rin. Entar malah sakit perut.
Kau tegur Julian. Tapi stroberinya manis banget loh, Mas. Kayak stroberi Korea gitu. Esim, Rin. Yang tadi itu esim. Manis loh. Jadi nggak boleh dipetik lagi? Wajah Rinjani agak memelas. Boleh, tapi buat dimakan besok lagi. Ya udah. Rinjani pasrah dan menurut. Teguran Julian masuk akal. Tadi pagi saja, Rinjani sudah menghabiskan lebih dari 10 buah stroberi. Pasti Julian cemas akan terjadi reaksi pada sistem pencernaan istrinya kalau mengonsumsi secara berlebihan. Ayo packing sekarang! Ajak Julian dan menjulurkan tangan untuk pegangan Rinjani yang harus melangkah di bebatuan di atas sungai yang arusnya cukup tenang itu. Oke. Mereka pergi, tak sedetik pun mereka berpisah selama ada di camp itu. Kemanapun Rinjani pergi, maka Julian akan mengikuti. Saling bergandeng tangan, kadang merangkul. Mereka menggambarkan pasangan pengantin baru yang sedang anget-angetnya. Setelah healing, otak dan perasaan Rinjani sudah fresh kembali. Dia sudah siap menjalani hari-harinya dengan penuh semangat. Rin, kita harus sudah ubah katalog lo. Kita juga kan udah nambah 2 menu baru. Jadi harus bikin lagi katalog promosi yang baru. Kata Rani mengusulkan. Oke. Kamu udah hubungi Chang buat bantu bikin video katalognya? Udah sih, katanya besok dia bisa. Kita mau ambil set di mana? Mending di studionya Icang aja biar nggak nyiapin properti apa-apa lagi. Kita tinggal nyiapin menu baru sama bahan-bahan mentahnya aja buat bahan video. Kata Rani. Oke, fix besok ya. Aku hubungi Icang lagi ya buat mastiin jadwal besok. Sip, Ran. Rani selalu menjalankan tugasnya dengan baik. Rinjani sangat terbantu. Halo, Mbak Rin. Wah, kalau habis healing tuh kelihatan banget efeknya ya. Sapa Chef Pian agak menggoda. Hai Chef. Ya nih, yang layu aja bisa segar kembali kalau habis healing. Hehe, gimana kabarnya, Chef? Apa masih butuh helper buat di dapur? Sudah cukup, Mbak. Pesanan semakin membludak dan ponakan-ponakan saya sudah ngerti harus ngerjain apa. Sejauh ini masih bisa kehandle, tapi kalau pesanan terus melonjak, baru deh kita perlu 1 atau 2 tambahan pegawai. Kata Chef Pian. Amin, semoga aja produk kita makin laris ya, Chef. Pokoknya, perekrutan pegawai baru, Chef Pian atur aja, yang bisa kerjasama dan nyaman sama Chef Pian. Siap, Mbak Rin? Oh ya, Chef. Masih sibuk ya? Udah selesai sih, tinggal 1 kondimen lagi buat menu ketiga, memangnya kenapa? Saya pengen asinan gitu, Chef. Ada bahannya nggak di dapur? Kalau ada, boleh nggak Chef tolong bikinin asinan buat saya? Hehe. Pinta Rinjani. Tiba-tiba terlintas ingin asinan. Asinan? Asinan Bogor gitu, Mbak? Iya, kasih lebih SM dikit. Nanti saya cek bahannya ya, Mbak. Kalau ada yang kurang lengkap, biar saya suruh ponakan saya buat ke pasar. Maaf yang ngerepotin, Chef. Tiba-tiba saya pengen dibikinin asinan buatan Chef deh. Aman, Mbak. Mbak Rin terima beres saja pokoknya. Thank you, Chef. Welcome, Bu Bos. Ada segan ada juga situasi akrab yang tercipta di antara keduanya. Mereka tetap saling menghormati dan Rinjani sangat nyaman dengan timnya yang sekarang ini. Rani dan Chef Pian sudah bekerja sama dengan dirinya sejak awal terciptanya brand Rin's Rice Box ini. Saling percaya dan saling mengerti adalah prinsip dasar mereka. Udah fix besok ya, Rin? Icang bilang kalau bisa jangan terlalu siang, soalnya dia ada acara pas sorenya. Kata Rani setelah selesai menelpon pihak fotografer yang akan membantu membuatkan video promosi yang baru. Oke. Aku akan usahakan ke tempat Icang sebelum jam ke-9. Set! Barusan aku dengar kamu mau dibikinin asinan sama Chef Pian. Rani duduk di dekat Rinjani sembari mengipas-ngipas makanan yang akan segera dipacking. Ya, pengen asinan nih. Aku lagi males bikin makannya minta Chef Pian yang bikinin. Curiga? Kata Rani tak jelas. Curiga apaan, Wan?
Ngidam. Masa? Kayaknya belum deh. Soalnya kan pernikahan aku sama Mas JP baru jalan sebulan lebih dikit. Jawab Rinjani dengan santai. Ya nggak selalu harus nunggu berbulan-bulan dulu, Rin. Kalau kalian lagi dalam keadaan subur, terus ngadonya rajin sampai 3 ronde semalam, udah pasti tuh di perut kamu sekarang udah ada dedek utuhnya. Kata Rani menegaskan. Masa sih? Rinjani melaburkan ingatannya pada kejadian random beberapa hari terakhir ini. Rinjani memang mual-mual, tapi sama sekali tak kepikiran kalau dirinya telah menyimpan salah satu benih bertumbuh yang Julian tanamkan hampir setiap malam. Hayo, ngaku aja. Mas JP nggak mungkin nggak ketagihan sama goyangan kamu, Rin. Rani, kebiasaan deh. Gak enak didengar sama ponakan-ponakannya Chef Pian. Kau tegur Rinjani jadi malu, apalagi salah satu hal datang ke ruang utama untuk mengantarkan masakan yang baru matang. Sorry deh, keceplosan. Ini mulut emang suka keceplosan kalau udah ngomongin urusan entuh. Kata Rani dengan gaya nyelenehnya. Makasih ya. Kata Rinjani pada pegawai barunya. Sama-sama, Mbak. Pegawai baru itu kembali ke dapur untuk membantu Chef Pian. Rinjani menyiapkan beberapa hardbox untuk segera diisi dengan menu sesuai pesanan. Kemasan produk Rin's Rice Box sangat menarik dan aman. Rinjani selalu memikirkan soal rasa dan juga estetika, tak lupa juga dengan kualitasnya. Oh ya, Ran. Mas Iqbal cukup dekat kan sama Mas JP? Rinjani membuka obrolan baru. Mungkin, tapi kan kalau di mes mereka itu sekamar. Emangnya kenapa? Kira-kira Mas Iqbal tahu soal mantan pacarnya Mas JP nggak ya? Idih, ngapain nanyain soal mantan pacarnya Mas JP? Jangan cari penyakit deh. Ya penasaran aja, Wan. Pengen tahu siapa dan secantik apa orang yang sebelumnya pernah mengisi hati suamiku. Dalih Rinjani. Nanti ujung-ujungnya insecure atau cemburu, udah deh. Gak usah nyakitin diri sendiri. Ingatkan Rani. Cuma pengen tahu aja. Soalnya Mas JP pernah gak sengaja spill kalau dia pernah dikhianati. Nah pengen tahu, cewek secantik apa yang pernah ngekhianatin cowok seperfect Mas JP? Masa? Ujung-ujungnya Rani kepo juga. Oh. Cuma sosoknya masih misterius sih. Gak bisa aku gali. Aku udah kepoin semua sosmed dia dari zaman jamat sampai akun sosmed terbarunya. Gak ada tuh foto dia sama cewek. Gak ada sama sekali. Gak ada jejak digital sama sekali. Kemes deh jadinya. Mas JP emang sangat menjaga privasi. Postingan IG-nya aja cuma seuprit. Itu pun gak ada yang nampangin mukanya dia. Apalagi nampangin penampakan cewek yang udah nyakitin dia. Rin. Aku gak pengen kepo sih. Tapi gak tahu kenapa hati sama pikiran aku kompak banget nyuruh aku buat kepo. Kamu ngerti nggak, Wan? Iya, ngerti. Punya suami modelan Mas JP emang bikin kamu jadi posesif secara naluriah. Tapi cara Mas JP nutup semua akses menuju ke masa lalunya, itu artinya emang karena Mas JP nggak mau lagi ngorek soal masa lalu, kayaknya gitu sih. So, sebaiknya kamu nggak usah mancing-mancing. Kalau emang pernah ada luka masa lalu, hati-hati loh, kamu nggak boleh nyinggung soal itu, entar dia malah keselnya sama kamu. Nasihati Rani. Apa yang Rani katakan ada benarnya. Mungkin karena pernah terluka, oleh sebab itu Julian begitu sensitif dan reaktif setiap kali Rinjani membahas soal masa lalu. Ngerti, Bu Bos? Iya, ngerti. Rinjani pun sedikit tersadar dan akan mendengarkan perkataan bestinya itu. Yuk mulai packing, udah jam 11 nih. Rani mulai bergerak, mulai memasuk-masukkan semua isi rice box sesuai pesanan para konsumen. Mas, sehabis dari catering aku ke rumah bapak ya sekalian mau bawa motor kesayangan aku. Julian baru selesai latihan fisik dan menyempatkan diri memeriksa pesan dari istrinya. Chat dari Rinjani sudah lewat 1 jam yang lalu, dan ini memang sudah sore, pasti Rinjani sudah pulang dari catering. Iya, hati-hati bawa motornya, Julian membalas. Rinjani tidak membalas, pasti dia sedang di perjalanan. Julian pun tak menunggu istrinya membalas.
Julian duduk sejenak di ruang loker itu sembari menikmati sebotol air mineral pelepas dahaga. Beberapa teman yang lain mulai menyusul berdatangan ke loker itu. "Bro!" sapa Iqbal yang sudah pulih dari cedera dan hari ini ikut latihan bersama tim. "Hamstring lo udah oke?" tanya Julian begitu Iqbal duduk di sampingnya. "Lumayan, udah bisa dibawa lari-lari nih. Jangan latihan terlalu keras, jangan dipaksakan," usul Julian. "Siap, bro. Oh iya, kapan-kapan double date yuk. Kayaknya seru tuh kalau kita dating bareng sama Rani sama Rinjani. Pasti mereka senang sama saran gue ini," ajak Iqbal begitu antusias. "Boleh juga. Entar kali ya, kalau udah libur kompetisi. Dan masalahnya, usaha catering susah banget nyari liburnya. Kasihan si mereka, sekali libur, khawatir konsumen setia mereka dicomot orang lain. Nah itu dia. Tapi Rin sama Rani bisa gantian libur panjang, cuma kayaknya susah nyari libur panjang sama-sama. Emang itu masalahnya. Gis, gua punya hot news. Udah pada tahu belum?" Eko berseru memberi tanda kabar menggemparkan sehingga membuat teman-temannya penasaran. "Kalau bukan lo yang ngasih tahu, kita semua nggak akan tahu. Lo nggak usah banyak basa-basi. Kasih tahu aja hot news-nya apaan," kata Bima. Julian tak terlalu peduli. Dia sudah tahu kalau Eko itu lambe turahnya tim Jakarta Knight. Apa-apa dia selalu tahu. Kadang membantu, tapi kadang juga sangat mengganggu. "Hari ini kita nggak ngerasain tanda-tanda kehadiran Big Boss and Family, kan? Bos besar, si Wado dan Kera juga nggak kelihatan hari ini," kata Eko mulai dengan show keterampilan bergosipnya yang andal. "Ya juga ya, tumben-tumbenan. Biasanya Ki habis kuliah pasti mampir ke sini, mantau kita semua terutama mantau Mas JP, hahaha." Julian kesal selalu dikaitkan dengan Keira. Itu sangat mengganggu dan membuat tidak nyaman. "Please jangan ada tahu hari ini, sebab yang mau gue bawa ini adalah berita duka, guys," kata Eko. "Ya udah, lo nggak usah banyak intro. Langsung aja kasih tahu, apaan sih berita yang lo maksud?" Pemain lain sudah tak sabaran ingin mendengar kabar dari Eko. "Jadi, Kera dilarikan ke rumah sakit semalam karena kolaps karena terlalu banyak konsumsi obat penenang." Semua orang terperangah. Julian yang awalnya tak peduli pun ikut terkejut dengan kabar itu. Bagaimanapun juga dia kenal dengan Keira, ya walaupun Keira sangat menyebalkan, tapi empati muncul begitu saja mendengar kabar itu. "Serius, Ko? Lo jangan bikin rumor sembarangan. Seriuslah. Kapan Eko ngasih berita yang gak valid sama kalian? Tapi, kasus ini ditutup rapat-rapat sama Pak Hartono, gak banyak yang tahu." "Astaga! Kok bisa? Kesian ya Asiki. Belakangan dia emang kayak kelihatan gelisah terus sih. Maybe dia punya masalah di kampusnya." Dan beberapa orang malah melirik ke arah Julian. Julian tak mengerti kenapa rekan-rekannya tiba-tiba melirik ke arahnya seolah Julian adalah salah satu penyebab tragedi yang dialami oleh Keira. "Sorry nih, Jul. Bukannya apa-apa, gak bermaksud nyalahin juga. Tapi gue ngerasa kalau Siki agak berubah setelah lo menikah. Sorry lo ya, gak ada nyalahin lo. Itu cuma sepengamatan gue aja," kata Eko, bicara hati-hati pada Julian. "Ya, tapi bukan salah JP juga dong. Dianya aja yang ngerasa dikasih harapan, padahal gue ngerasa sikap JP Kaki selama ini wajar-wajar aja kok," belah Bima. "Setuju. Mungkin Kinya aja yang terlanjur baper, ya gitu deh," belah Iqbal juga. "Si JP emang paling bisa bikin baper anak orang. Padahal kagak ngapa-ngapain, disenyumin dikit aja, bapernya bisa berminggu-minggu," celetuk salah satu rekan. Julian tak peduli, terserah mereka saja, pikir Julian. Udah, gak boleh gibahin orang lagi sakit, mending kita doain aja. Semoga aja Siki bisa ngelewatin masa kritisnya. Setuju. Ayo pimpin doa, Ko. Lo kan yang ngasih kabar ini, lo juga yang pimpin doa, kata Bima. Ya udah, luangkan waktu kalian sebentar guys,
Kita doakan semoga Ki bisa segera pulih dan kondisinya membaik seperti semula. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Julian ikut mendoakan. Terlebih Julian berdoa agar Kira sadar kalau dia harusnya move on dari Julian karena saat ini hati Julian sudah ada pemiliknya. Berdoa selesai. Ingat perkataan Rani, sepulang dari rumah Harun, Rinjani menyempatkan diri untuk mampir ke apotik untuk membeli tespek. Rinjani hendak memarkir motor matik kesayangannya tanpa melihat kalau di saat yang bersamaan ada sebuah mobil yang akan keluar dari area parkir itu. Rinjani panik, di sana memang tak ada jukir yang membantu kendaraan masuk dan keluar. Apalagi Rinjani sudah cukup lama tidak berkendara, keseimbangannya agak goyah dan alhasil untuk menghindari benturan dengan mobil itu, Rinjani terpaksa membanting stang ke kiri dan terjatuh. Oh! Rintihnya kesakitan, lutut kiri dan tangannya sudah pasti terluka. Aduh, Mbak! Maaf! Si pengendara mobil keluar segera menghampiri karena merasa bersalah. Dia memang gerasa gerusu karena terlihat terburu-buru. Rinjani masih kuat untuk mengangkat kembali motornya untuk berdiri. Untung hanya luka bentur kecil saja. Rinjani membuka visor helmnya dan saling bertatap muka dengan orang yang nyaris menyenggolnya barusan. Kok kayak pernah ketemu? Sapa Rinjani, tadinya mau mengomel, tapi yang ada di hadapannya sekarang adalah Farhana. Farhana malah lebih dulu stuck begitu tahu kalau yang ia hampir celakai adalah Rinjani. Best moment. Oh, maminya Ruby ya? Rinjani masih mengingat sosok Farhana dengan sangat baik. Iya. Jawab Farhana. Farhana berusaha tersenyum dan bersikap biasa seperti saat mereka bertemu di mall waktu itu. Tapi tak bisa dipungkiri kalau saat ini Farhana merasakan setitik rasa insecure begitu mengetahui kalau sosok Rinjani adalah istri dari mantannya. Dia memang cantik dan menarik, akui Farhana di dalam hatinya. Rinjani sudah berhasil bangkit kembali, apalagi ada beberapa warga sekitar yang menghampiri dan membantu Rinjani menegakkan kembali motor matiknya. Ini kenapa? Ada apa? Si mbaknya nggak kenapa-napa. Orang-orang sangat reaktif. Tapi Rinjani baik-baik saja. Lagian kami saling kenal, nggak kenapa-napa kok. Lerai Rinjani. Rinjani justru meredam amarah para warga yang menuduh kalau Farhana sangat teledor. Serius nggak apa-apa nih, Mbak? Iya, nggak apa-apa. Terima kasih ya. Karena Rinjani memang terlihat baik-baik saja, orang-orang itu pun kembali membubarkan diri. Farhana jadi malu pada Rinjani dan tentu saja, rasa insecure-nya bertambah dalam terhadap Rinjani. Lagi-lagi terjadi insiden di antara kita. Saya minta maaf ya. Maaf yang sebesar-besarnya. Saya emang lagi buru-buru. Orang rumah nelpon kalau Ruby tiba-tiba demam, persediaan obat habis dan saya harus buru-buru sampai ke rumah. Kata Farhana mengemukakan alasannya. Duh, Ruby demam. Ya udah, cepat-cepat pulang aja, Mbak. Pasti Ruby sangat butuh maminya. Kata Rinjani menunjukkan rasa empati. Tapi kamu gimana? Apa ada yang luka? Atau keseleo? Apa masih bisa mengendarai motor sendiri? Nggak apa-apa kok, palingan luka memar dikit, benturannya nggak terlalu keras. Saya nggak enak banget loh, saya anterin pulang aja ya. Tawarkan Farhana. Nggak usah. Serius nggak usah. Saya mah nggak kenapa-napa kok. Justru Mbak lagi ditungguin sama Ruby, sebaiknya Mbak cepat pulang ke rumah, tapi nyetirnya hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut. Farhana benar-benar ciut di hadapan Rinjani. Selain cantik, Rinjani memang sosok yang menarik dan baik hati. Kalau motornya kenapa-napa, atau tiba-tiba Mbak dapat luka serius, hubungi saya ya, saya akan bertanggung jawab. Saya janji. Farhana merogoh sebuah kartu nama dari dalam tasnya dan memberikannya pada Rinjani. Ya ampun, padahal nggak apa-apa, Mbak. Tolong simpan aja, siapa tahu nanti kamu butuh nomor saya. Ya udah, saya simpan ini ya. Rinjani pun tak menolak dan menyimpan kartu nama itu ke dalam tas selempangnya.
Sekali lagi maaf ya Mbak. Dengan Mbak siapa ya? Kita belum sempat kenalan. Rinjani. Rinjani memperkenalkan diri. Saya Farhana. Mereka saling berkenalan dan saling berjabat tangan. Rinjani benar-benar tidak tahu kalau perempuan yang sedang berjabat tangan dengannya saat ini adalah orang yang sedang ia cari sosoknya saat ini. Perempuan yang telah mengkhianati suaminya di masa lalu. Saya pamit ya. Pamit Farhana. Iya, Mbak. Hati-hati ya. Terima kasih. Farhana masuk ke dalam mobilnya lagi. Dia memang harus cepat-cepat pergi karena Ruby menunggu di rumah. Rinjani tidak begitu ambil pusing. Lagi pula memang tidak ada luka parah yang ia alami. Rinjani segera masuk ke dalam apotek itu untuk membeli beberapa tes pack untuk menguji urinenya. Rinjani ingin memastikan apakah dugaan Rani itu benar atau salah. Kalau benar Rinjani memang hamil, Rinjani tak sabar ingin membagi kabar bahagia itu kepada suaminya. Sementara itu, Farhana sudah agak kehilangan fokus. Wajah cantik Rinjani terus berseliweran di kepalanya. Sikap santun Rinjani juga terngiang di benaknya. Rinjani, gumamnya dengan perasaan minder. Jadi dia adalah perempuan yang sudah mencuri hati kamu, Jul? Gumam Farhana lagi. Ada juga perasaan tak rela yang terbesit di dalam hatinya. Sungguh Farhana merasa belum rela kalau Rinjani merebut tempat terindah di hati Julian. Farhana masih merasa kalau yang pantas bertahta di hati Julian hanyalah dirinya seorang. Pulang ke rumah, Rinjani semangat ingin segera pergi ke kamar kecil dan menggunakan tes pack itu. Bahkan Rinjani membeli 3 tes pack yang berbeda untuk meyakinkan. Rinjani masuk ke carport dan memarkir motor matic kesayangannya di sana. Dia melepas helm dan beranjak tapi. Oh! Rintih Rinjani kesakitan lalu memegangi lutut kirinya. Ada rasa ngilu luar biasa yang ia rasakan saat kakinya dipijakkan. Kok sakit? Gumamnya lalu mengusap lututnya itu. Semakin lama, mau melangkah pun rasanya agak sulit. Rinjani menggeret langkahnya menuju ke kursi rotan yang ada di teras rumah. Kayaknya memar deh. Tadi masih biasa-biasa aja. Mau jalan aja susah. Gerutunya agak kesal lalu mengusap-usap lututnya itu. Rinjani juga merasakan sikutnya mulai sakit sebab tadi menopang tubuhnya saat terjatuh. Beruntung, selang 10 menit, mobil Julian muncul dan masuk tertib ke dalam carport. Julian pun agak keheranan melihat istrinya hanya duduk di teras rumah dengan wajah agak meringis. Mas? Sapa Rinjani saat Julian berjalan mendekat. Kamu kenapa? Tanya Julian lalu duduk di kursi satunya dan memperhatikan apa yang terjadi pada Rinjani. Lututku ngilu banget, kayaknya memar deh, sikutku juga. Rinjani mengadu dengan manja. Kok bisa? Kenapa? Jatuh dari motor. Iya. Julian panik. Lalu melirik ke arah motor Rinjani untuk memastikan seberapa parah istrinya jatuh. Tapi motornya terlihat baik-baik saja, berarti jatuhnya tidak terlalu fatal. Yang sakit lutut sama sikut? Ya, kayaknya memar deh. Kok bisa sih jatuh? Ada yang nyerempet. Siapa orangnya? Kamu record plat nomornya nggak? Cuma kecelakaan kecil aja kok, Mas. Yang kena cuma ini aja, nggak sampai terjerembab banget. Orangnya udah minta maaf, it's okay. Kurang ajar banget orang itu sampai nyelakain kamu. Bukan masalah luka parah atau luka ringan, tapi dia harus dikasih tahu kalau berkendara itu yang benar. Jangan ngerugiin orang lain kayak gini. Julian agak emosi. Julian tak tahu kalau orang yang dia rutuki adalah Farhana, mantan kekasihnya. Udah, urusannya udah selesai kok, Mas. Yang nyenggol aku tuh cewek, bawa mobil buru-buru karena anaknya lagi sakit. Jelaskan Rinjani mencoba menenangkan. Ya, tapi tetap aja kan, dia harus hati-hati. Ya. Udah ya, sekarang mending kamu bantu papaku ke dalam, makin lama lututku makin sakit loh.
Julian bangkit dari duduknya dan bukan hanya memapah, Julian langsung menggendong Rinjani dengan sigap, tanpa terbebani sama sekali. Minta dipapah, malah dikasih bonus langsung digendong. I love you muah. Ucap Rinjani lalu meraih pipi Julian dengan kecupannya. Besok-besok, kita berangkatnya bareng, pulangnya bareng, tunggu sampai aku selesai latihan. Julian membuka kunci rumah dengan susah payah tapi berhasil. Kemudian mereka masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Besok aku ada urusan ke studio teman aku, Mas. Mau ngapain? Mau bikin katalog promosi yang baru. Udah biasa dibantu sama Icang, temanku yang kebetulan seorang fotografer. Ya udah besok perginya sama aku aja. Ke catering dulu buat ngambil bahan video dan fotonya, terus baru deh ke tempatnya Icang. Ya, besok dianterin pakai motor biar cepet. Oke deh, makasih ya, Mas. Mereka sudah sampai di lantai atas tepatnya di dalam kamar dan Julian menepikan Rinjani di atas kasur, hanya terduduk di tepinya. Coba kamu buka celana kamu, aku mau lihat separah apa memar di kaki kamu itu. Kata Julian meminta. Iya, Mas. Rinjani menurut. Rinjani membuka resleting celana panjangnya lalu melepaskannya pelan-pelan dengan satu tangan karena kebetulan tangan kirinya juga masih terasa ngilu. Nah kan? Rinjani melihat memar cukup melebar di lututnya yang mulus. Benturannya pasti keras. Jadi pengen nyari orang yang udah bikin kamu kayak gini dan ngasih teguran keras ke orang itu. Gerutu Julian kesal. Dia benar-benar protektif. Tapi sekali lagi, Julian belum tahu kalau orang itu adalah Farhana. Udah dong, Mas. Ya nggak bisa udah gitu aja. Ini tuh fatal, bikin kamu terluka kayak gini. Udah. Boleh minta tolong nggak, Mas? Apa? Tolong ambilin daster ya, aku mau ganti baju. Julian menurut. Julian mengambilkan daster yang Rinjani maksud di dalam lemari Rinjani. Yang mana? Tanya Julian lalu melebarkan pintu lemarinya agar Rinjani memilih. Yang pink itu deh, yang ada bunga-bunganya. Tunjuk Rinjani. Julian menariknya dengan hati-hati lalu menyerahkannya pada Rinjani. Rinjani sudah melepaskan celana dan juga bajunya lantas mengganti dengan blus santai selutut yang dibawakan oleh Julian. Ah ya, asinan buatan Chef Pian ketinggalan di motor. Ujar Rinjani baru ingat. Asinan apa? Asinan Bogor, tadi dibikinin sama Chef Pian. Soalnya aku pengen, Chef Pian bikinnya agak banyak, jadi buat persediaan aja. Kok belakangan ini perasaan kamu tuh suka yang esiem-esiem? Curigai Julian. Nah iya, Mas. Aku juga nggak tahu. Rani bilang sih, ada satu kemungkinan. Dia bilang, mungkin aja aku lagi ngidam. Ungkap Rinjani agak malu-malu. Ngidam? Perasaan Julian tergugah mendengar itu. Iya. Aku sih nggak yakin, soalnya kan kita belum lama melakukannya. Sahut Rinjani lalu tersipu malu-malu. Tapi masuk akal sih. Bisa aja ya kalau kamu emang lagi ngidam. Duga Julian tak kalah antusias. Bener nggak ya? Kamu seneng nggak kalau beneran aku hamil, Mas? Tanya Rinjani. Ya seneng lah. Tunggu apa lagi? Ayo kita periksakan ke dokter sekarang. Ajak Julian tak sabaran. Sabar dulu, Mas. Kita bisa cek mandiri kok. Aku udah beli tes P. Rencananya aku emang mau tes pakai tes P itu. Oh ya? Ya udah, kamu udah beli tes P-nya? Udah. Di tas, tolong, Mas. Rinjani agak sulit meraih tasnya. Julian pun mengambilkannya. 3 tes pack dan tak sengaja Julian juga menarik sebuah kartu nama yang menempel di tes pack itu. Tapi Julian belum sadar. 3? Kamu beli 3 sekaligus? Tanya Julian. Iya. Buat meyakinkan aja. Kalau 3-3-nya bergaris merah 2, berarti beneran kalau aku memang hamil. Ide bagus. Ayo aku antar ke kamar mandinya. Julian kembali hendak memangku Rinjani.
Julian begitu antusias bahkan sampai ingin ikut masuk ke dalam kamar mandi untuk mengetahui hasil tes packnya. Ya ampun, beneran mau ikut masuk ke dalam, Mas? Iyalah. Aku harus menyaksikan hasil tesnya dari detik pertama. Hei, kamu seantusias itu, Mas? Jadi gemes deh. Mereka masuk ke dalam kamar mandi. Julian mencarikan sebuah cup kecil untuk menampung air urin istrinya. Julian sangat mendampingi. Tak ada yang lebih antusias dari dirinya, bahkan lebih antusias dari Rinjani sendiri. Masa pipisnya dilihatin sih? Malu tahu, Mas. Rinjani agak segan dan malu. Ayolah, kita ini udah nikah, ketimbang pipis saja. Kita udah tahu daleman masing-masing. Rin, ngapain masih malu? Rinjani hanya terkekeh. Memang benar, tapi aneh saja pipis diperhatikan oleh Julian. Dasar bucin. Cibir Rinjani dalam hati. Ya deh. Rinjani menadah urinanya dengan cup kecil itu, sementara itu Julian membuka kemasan tes pack itu satu persatu dan barulah kartu nama Farhana yang menempel tadi jatuh tiba-tiba dan hinggap di kakinya. Itu apa? Tanya Julian agak heran. Lalu dia memungut kartu nama itu. Oh, kartu nama Mbak Farhana. Jawab Rinjani dengan santainya. Nama Farhana disebut. Sekali lagi Julian bergeming beberapa saat. Farhana? Farhana siapa? Pikirnya. Karena penasaran, Julian pun membalik kartu nama itu lalu membaca yang tertera di dalam kartu nama itu. Farhana Ashifa. Business Counselor of Red Art Academy. 08X. Julian sangat mengenal nama yang tertera di dalam kartu nama itu. Lalu pertanyaan-pertanyaan muncul di kepalanya. Kenapa istrinya menyimpan kartu nama Farhana? Bagaimana bisa? Mas, mana tes packnya? Sadarkan Rinjani. Julian sampai lupa sejenak akan antusiasmenya terhadap hasil tes pack istrinya. Tapi kemudian Julian mengabaikan kartu nama itu dan menyimpannya begitu saja di kabinet kecil yang ada di dekat toilet. Ini, satu-satu? Iya, satu-satu aja, Mas. Rinjani mencelup sesuai petunjuk satu persatu tes pack itu dan setelah itu hatinya berdegup kencang menunggu hasilnya. Setelah selesai, Rinjani membuang sisa urinnya lalu membuang cupnya ke dalam tempat sampah. Berapa lama kita nunggu hasilnya? Tanya Julian tak lepas memperhatikan indikator ketiga tes pack itu. Katanya cuma dalam hitungan detik, Mas. Nah itu dia. Perlahan namun pasti, dua garis merah samar nampak hampir berbarengan di dalam tes pack. Awalnya samar-samar dan semakin lama malah semakin jelas. Garis 2. Gumam Rinjani hampir-hampir tak percaya. Ini artinya positif, kan? Tanya Julian juga bersiap untuk meluapkan rasa bahagianya. Kalau garis 2, artinya emang positif hamil, Mas. Ini serius, kan? I don't know. Tapi itu hasilnya. Tiga-tiganya garis 2. Aku akan segera jadi ayah. Yes, you are. Mereka merekahkan senyum bahagia mereka bersama-sama. Rinjani memeluk Julian dan Julian memeluk Rinjani. Gak bisa berkata-kata, ungkap Julian. Sungguh dia bahagia saat ini. Aku juga. Ini beneran gak sih? Ini nyata gak sih? Ini nyata, sayang. Bentar lagi kamu jadi hot mommy. Goda Julian dan makin erat mendekat Rinjani saking emosionalnya. Hah? Hot mommy? Haha, kamu mah ada-ada aja, Mas. Oh iya, kita mau ngerayain ini di sini? Di toilet? Julian melepaskan pelukan itu lalu mengangkat Rinjani dan membiarkan Rinjani melingkarkan kedua kakinya di pinggangnya sementara Julian menopang di bagian bokong agar tak sampai jatuh. Mesra, intim dan manis sekali apa yang mereka lakukan saat ini. Oke, kita nggak akan merayakannya di sini. Kata Julian lalu membawa Rinjani masuk ke dalam ruang kamar.
Rinjani tetap mendekap berpegangan pada leher kokoh suaminya dan sesekali berciuman untuk mencurahkan rasa bahagia mereka. "Kamu seneng, Mas?" tanya Rinjani sesaat setelah ia melepaskan ciuman itu. "Sangat, sangat senang," jawab Julian dengan tegas lalu gantian mengecup pipi Rinjani. Seolah mereka tak pernah sekalipun merasakan luapan kebahagiaan yang seperti sekarang ini. "Alhamdulillah ya, masih nggak percaya aja. Kok bisa secepat ini?" ungkap Rinjani, matanya berbinar-binar penuh cahaya. "Ini anugerah. Kita harus jaga anugerah ini baik-baik. Pasti. Aku akan berusaha menjadi mama yang baik sejak anak kita masih berupa setitik embrio yang bertumbuh. Jangan overthinking, jangan nyiksa batin sendiri, dan juga jangan jajan sembarangan," ingatkan Julian. "Ya, nggak akan overthinking lagi. Yang aku ingat, pas pertama kita bercinta, kamu baru aja selesai dengan haid kamu kan?" "Iya. Kalau nggak salah sih ya. Itu jawabannya. Kamu lagi di masa tersubur kamu dan aku dalam performa yang baik. Ya juga ya. Ditambah lagi, kita rajin banget bikinnya, Mas. Hehe." Lalu mereka bercanda tawa. Yang pasti, sore ini mereka begitu bahagia. Rasa bahagianya begitu menyebar ke setiap penjuru ruangan, seakan ada kelopak bunga dan konfeti berjatuhan bertaburan di atas mereka saat ini. "Kita harus menjaga pernikahan ini baik-baik," ucap Julian kembali ke mode serius. Julian menatap mata Rinjani dengan lekat. "Iya, Mas. Aku akan menjaga pernikahan ini sebaik mungkin." Julian mengangguk dengan seolah senyum simpul lalu sekali lagi mencium Rinjani dengan lembut. Sangat lembut tanpa menyertakan birahi kali ini. "Aku mau pamer boleh nggak?" kata Rinjani. "Pamer apa?" "Pamer TSP ini, Mas. Aku mau fotoin ini, terus bagiin di story aku, boleh ya?" Rinjani meminta izin pada Julian. "Boleh." Julian mengizinkan. Julian kembali mendudukkan Rinjani di tepi kasur untuk melakukan apa yang Rinjani inginkan. Rinjani meletakkan salah satu TSP itu di atas spray lalu memotretnya dari angle yang pas sehingga dia sudah mendapat potret terbaik yang akan dia bagikan di story-nya. Julian tak mau kalah. Julian sudah lama tak memposting apapun di media sosialnya. Tapi untuk momen ini, Julian tak ingin melewatkannya, seolah ingin menunjukkan pada dunia kalau dirinya akan segera menjadi seorang papa. "I love you, Mas. I love you more." Saking bahagianya dengan hasil tes pack, Julian sampai lupa dengan rasa kagetnya atas kartu nama Farhana tadi. Bahkan kartu nama itu terabaikan di toilet begitu saja.